ada teman kita menanyakan seperti itu. Ya. Jadi kita sampaikan, kebetulan kita dengan Pak Tengku Ajis, Pak. sampaikan kita tidak ada mazhab di dalam Mazhab di sini. di dalam penentuan kriteria dari mustahid kita. Mustahid kita ya. Nah, Seperti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bahas lanjutan tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di depan saya sudah hadir Ketua Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Pak Fakrudin SE. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Fakrudin sudah ada di sini bersama kita di podcast lintasgayo.com. Mudah-mudahan nanti seluk-beluk tentang bidang Pak Fakrudin, Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Nah, nanti seluruhnya bisa kita dengar dengan dari Pak Fakrudin seluk-beluknya tentang pendistribusian. Nah, Pak Fakrudin, Siap. apa kira-kira ininya, apa namanya, yang perlu kita bahas lah pada hari ini, itu yang kira-kira yang perlu diketahui oleh para mujaki, oleh para masyarakat dan apa namanya, penunai zakat. Ya. Terima kasih Pak Jalimin sudah mengundang kami dari Baitul Mal, dan kami saat ini sedang berada di markasnya Lintas Gayo Siap. Aceh Tengah. Ya, yang sama-sama kita banggakan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat kita di Kabupaten Aceh Tengah khususnya. Pak Jalimin, sebelumnya saya bacakan dulu isi daripada Kanun nomor 10 tahun 2018 yang telah dirubah pada Kanun nomor 3 tahun 2011. Ya, Itu pada poin 11 itu. ya. Tentang siapa 11. poin 11 bukan pasal 11. Oh, ya. Ya. Siap. Nah, jadi pertamanya saya sampaikan dulu bahwa siapa itu Baitul Mal. Ya. Ya. Jadi Baitul Mal dalam poin ini disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwakilan berdasarkan syariat Islam. Jelas sedih Pak Jalimin. Apapun kegiatan kita yang ada di Baitul Mal itu, kita tidak terlepas dari hukum fikihnya syariat Islam. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya, jadi kita ini Baitul Mal ini adalah lembaga independen, Pak, di bawah pemerintah dan bekerjasama dengan pemerintah dan sekaligus mendukung program-program pemerintah yang sesuai dengan syariah tadi yang kami sebutkan tadi. Ya. Tapi kalau misalnya di luar itu, kami langsung katakanlah tidak bisa dilaksanakan program apa yang di luar ketentuan syariah Islam itu. Oke, Pak. Ya. Jadi Pak Fakrudin kan terkait dengan pendistribusian Oke, baik Pak. dan penggunaan, pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah. Nah, dari segi syariah, dari segi tanah Islam bahwa zakat itu kan didiskusikan kepada 8 Asnaf. 8 senif. Ya. Nah, itu dia. Itu sudah ketentuan daripada zakat itu sendiri kan. Ya. Dasar hukumnya itu kan. Ya. Nah, 8 senif itu apakah di Kabupaten Aceh Tengah mereka ada yang 8 ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Jalimin. Ya. Pada prinsipnya itu memang sudah ketentuan dalam syariah dan secara fikih bahwa peruntukan zakat dan infak itu bisa disalurkan di 8 asnaf. Ya.
Asnaf. Ya, jadi mungkin di kabupaten kota lainnya pun hanya berjalan 7 asnaf 7 asnaf. selain Rikap. Selain Rikap. Rikap. Asnaf Rikap apa? Rikap. Rikap itu adalah asnaf yang pembebasan budak Budak. Karena di hamba sahaya. hamba saya. Nah, zaman sekarang kan tidak ada lagi. Di kabupatennya juga tidak ada. Insya Allah tidak ada. Mudah-mudahan janganlah tidak ada seperti Berarti itu lagi. sedikitnya tidak ada untuk pembebasan hamba saya itu. Ya. Ya. Siap. Selanjutnya untuk yang 7 asnaf ini kita sudah menyalurkan ketujuhnya ini. Plus nanti ada infaknya. Infak. Jadi, Ya. 8 asnaf plus infak. Berinfak. Ya. Nah, jadi Kalau infak kan beda ya. beda. Beda dengan zakat. Ya, Peruntukannya. ya. Ya. Kalau di infak dia lebih fleksibel, Lebih fleksibel. lebih fleksibel dia penggunaannya kepada siapa peruntukannya itu tentu tidak lepas dari yang pas saya katakan tadi unsur fikihnya. Fikihnya. Itu yang tidak bisa. Nah, sesuai dengan apa yang saya bidangi, pendistribusian dan pendayagunaan. Nah, di sini ada dua yang dapat kita pilihkan itu. Pertama Pendistribusi dan pendayagunaan. Ya. Supaya jelas nih Pak Ya. Jalimin. Oke. Pendistribusian ini adalah hal yang rutin kita lakukan. Seperti bantuan untuk fakir dan miskin, itu rutin. Setiap bulan kita akan salurkan itu kepada mustahik-mustahik kita yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Sementara di pendistribusian itu atau pendayagunaan, ya di pendayagunaan ini kita lebih dari apa yang kita programkan di fakir miskin. Ya. Artinya begini, si mustahik dalam kategori fakir miskin ini sudah mendapatkan haknya, kan begitu, Ya. kewajiban. Nah, namun demikian di pendayagunaan dia juga ada haknya di situ. Apa Ya. itu yang saya masukkan? Ya. Katakanlah si mustahik kita ini orang miskin. Orang miskin. Miskin, katakanlah di rumahnya kecil, dia punya usaha sedikit di rumahnya, buka kios kecil-kecilan. Nah, pada saat si mustahik seperti ini memohonkan kepada kita ke Baitul Mal untuk membutuhkan bantuan support modal usahanya yang di rumah itu, kita akan berikan dalam bentuk UMKM lagi. Ya. Usaha mikro, mikro, kecil, menengah. kecil menengah. Berarti dalam bentuk usaha ya. Usahanya kita bantu lagi. Usaha yang kita bantu. Modal usaha. Ya. Seperti itu ya. Samping mungkin kalau fakir ujur itu mungkin tidak beraktivitas lagi dia. Ya, tidak betul. Nah, itu kita support nanti kebutuhan hidupnya, plus nanti di bulan Ramadan itu kita akan memberikan lagi bantuan megang. Megang. Untuk yang sudah uzur. Iya. Ya. Dan di miskin juga demikian, ada bantuan megang. Nah, jadi inilah perlu kita ketahui sama-sama pemirsa Lintas Gayo, Ya. Bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ini akan bekerja fleksibel sesuai dengan keadaan yang realita di masyarakat kita itu sendiri. Ya. Ini sekali tadi Mbak dengan distribusi ya, di 8 senit tadi. Ya. Nanti minus 1, kita nggak punya 1. Jadi, Jadi ada 7 senit ya. Ya. Yang kita distribusikan di kabupaten sesuai dengan syariah. Syariah. Nah, mereka ada 7. Ya. Nah, jumlah mereka, data-data mereka kita punya, dan untuk tahun ini tahun suruh berapa kita salurkan? Untuk 8 senit ini. Untuk yang 7 ini, itu masing-masing senip itu sudah masing-masing harus tersalurkan menurut sub kegiatan di dalam senip itu sendiri. Ya, menusuk kegiatan dalam senip itu sendiri. Ya. Seperti apa umpamanya? Katakanlah kebutuhan hidup di fakir miskin dan miskin itu sudah rutin. Sudah rutin setiap Ya, bulan ya. Setiap bulan. Setiap bulan. Ya, nanti Besarannya juga ditentukan. besarnya itu kita sepakati kemarin itu per bulannya kita berikan Rp500.000 Rp500.000 per bulan. per bulan. Ya, plus nanti uang megang tadi Oh, seperti tadi ya. tahunan, sifatnya Ya, dari itu, tahun. itu incidental di ada momen Tidak rutin. ya tidak Ya, di siap. lebaran. Plus nanti mungkin ada anak yang miskin ini, fakir kita yang miskin ini mungkin membutuhkan biaya pendidikan. Ya, pendidikan ya. Nah, ini awal tahun. Nah,
awal tahun biasanya Untuk yang fakir miskin. ya, jadi fakir miskin. anak-anak fakir miskin ini kadang membutuhkan awal Biaya tahun, pendidikan. ya tahun pelajaran baru kan Ya, biasa tahun- seperti itu Ya, kan. tahun ajaran baru. Ya, apalagi kalau mungkin anaknya baru satu, itu mungkin tidak terbebani lah. Tapi kalau sudah tiga, ya kita dari Baitul Mal berupaya untuk membantu anak fakir miskin itu satu orang, kan sudah meringankan mustahik kita. Nah, untuk pembiayaan kuliah awal semesternya itu. Semesternya. Nah, dibayar itu apakah nanti setiap semester sampai taman atau seperti apa dia? Itu tahunan ya, Tahunan. asal tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Itu akan kita berikan itu kepada anak. Tentu ini datanya kan berubah, Pak. Artinya orangnya juga akan berubah setiap tahun dan jumlahnya juga berbeda setiap tahun, kan gitu. Kalau ada penambahan, ada otomatis sementara kita masih per tahun. per tahun. Per tahun satu keluarga satu orang. Satu keluarga satu orang. Ya. Untuk tahun depan, walaupun nanti si mustahik kita ini ada 3 orang, kita tidak membantu kepada katakanlah yang tahun ini kita bantu si A, anaknya si A. Nah, tahun depan, tahun ini kita bantu si A. Ya. Tahun depan si B-nya, si adiknya apa seperti itu. Oh ya, seperti itu. Karena kan datanya berubah ya. Ya, artinya yang kita bantu tahun ini beda dengan yang kita bantu tahun depan. Di depan ya. Tapi dalam keluarga yang mustahik yang sama bisa. Dalam keluarga yang sama boleh bisa gitu ya. Itu untuk biaya pendidikan ya. Termasuk juga anak-anak kita yang ada di pesantren-pesantren ini. Ya. Baik di dalam maupun di luar Aceh Tengah. Dia mondok. Dia mondok. Di Aceh Besar, di Biru, dan Aceh Utara. Iya, dia kan mondok walaupun di Aceh Tengah dia akan mondok juga. Ya. Itu akan kita berikan juga bantu. Konsepnya sama ya? Sama. Seperti yang konsep tadi bahwa tahun ini diberikan kepada si A. Nanti tahun depan nanti ke B pada keluarga yang sama. Ya, bisa si B gitu ya. Oh ya, seperti itu. Nah, yang seni lain Pak Fahrudin kan ada beberapa seni lain di mana cara bagi pendistribusiannya. Ya, terima kasih Bang Jalimin. Di sini kita seperti yang saya sampaikan tadi ada 7 asnaf, itu ada di Garimin. Garimin juga. Orang yang berutang. Ya. Yang tidak mampu terlilit utang. Terlilit utang ada juga. Orang yang terlilit. Artinya kita akan ini semuanya sebagai catatan bahwa apa yang kita lakukan ini itu terhimpun di dalam juknis semua, tidak lepas. Ada juknisnya. Yang sudah melewati kajian syariah. Ya. Jadi ada persyaratan kiblat kita ke Dewan Pertimbangan Syariah. DPS. Ya. Provinsi. Ya, Pak Aryasa. Ya, jadi sepintas saya sampaikan bahwa DPS ini adalah Dewan Pertimbangan Syariah Provinsi yang tidak bermazhab. Tidak benar, betul. Perlu diketahui karena ini jadi perdebatan juga nih. Karena ini beberapa mazhab beda. Ya, berbeda. Karena beda 4 mazhab. 4 mazhab. Beda 4-4-nya. Nah, jadi kajian ini sudah dikaji dulu oleh mazhab oleh Dewan Pertimbangan Syariah, maka diterbitlah satu keputusan bahwa ini pedomannya untuk semua mazhab Aceh, Provinsi Aceh. Ya, dan itu semua mazhab. Itu yang kita ikuti. Itu kan di provinsi kalau nggak salah ada Profesor Dr. Aryasa Abu Bakar. Setiap DPS-nya. Ya, sebagai ketuanya. Nah, jadi itu dasar hukumnya, Mbak ya. Itu dasar hukumnya. Jadi kita tidak ada kemarin juga waktu kita saya lupa ada teman kita menanyakan seperti itu. Ya. Jadi kita sampaikan, kebetulan kita dengan Pak Tengku Aziz, sampaikan kita tidak ada mazhab di dalam penentuan kriteria dari mustahik kita. Mustahik kita ya. Nah, seperti itu ya. Ya terkait tadi itu Pak, kan kembali kita lagi ke Garimin tadi. Ya. Garimin itu kan orang yang terlilit hutang. Ya. Orang yang terlilit hutang ini kan itu perlu kita kaji juga. Terlilit hutang ini kenapa? Kan judol gitu. Iya. Atau terlibat lain-lain yang sifatnya main-main apa itu yang di online itu yang Bitcoin ya, apa namanya. Bang Jalimin, kita sudah sepakat tadi bahwa ini harus sesuai dengan ketentuan syariahnya. Ya. Jadi ini kita juga katakanlah ada ini Garimin dia agak fleksibel di dalam pemberian bantuan itu kepada mustahik kita. Ada agak fleksibel dia. Dia nanti ada di kegiatannya ada yang kaya,
ada yang sedang, ada yang miskin. Oh ya, Bisa, itu. bisa. Itu, kaya, sedang, miskin. Nah, Ya. katakanlah kita ambil yang kaya dulu. Kenapa dia bisa seperti itu? Seperti bangkrut. Kenapa dia bisa bangkrut Mungkin dan berutang? ya tertipu dia di dalam perdagangan, katakanlah sudah tertipu Dan bangkrut. dia pinjam uang dari orang, kan sudah terlilit utang, dia jual hartanya untuk ternyata kan utang-utangnya itu, sehingga habis hartanya dia sudah menjadi berutang lagi, udah berutang apapun tidak ada lagi, kira-kira begitu. Apa yang dijual ada lagi. Jadi untuk hal-hal seperti ini itu dibenarkan atau bisa mengajukan ke Baitul Mal untuk ada kajian dari ada kajian dari komisioner dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah untuk mengkaji yang tadi. Iya, tentunya kita akan membuat kriteria juga. Ya. Nah, kriteria mungkin ada persyaratan-persyaratan yang dilampirkan. Karena nanti kalau tidak seperti itu bisa aja nanti seseorang itu menyatakan dia bangkrut, utang, tapi bukan nanti setelah kita bantu bukan untuk itu. Bukan itu. Nah, jadi kita punya persyaratan administrasi lengkap yang tertuang di Juknis tadi. Di Juknis kan ada ininya. Ada kriteria untuk yang penerima garimin. Iya. Kriterianya 1, 2, 3, 4. Iya. Seperti itu. Ya, jadi ada seorang nanti kalau misalnya si mustahik kita tidak sesuai dengan apa persyaratan kita, berarti dia sendiri yang menanggung secara moralnya tuh. Ya. Benar atau tidaknya. Jadi ada termasuk juga nanti aparat kampung, gereja kampungnya yang menyatakan bahwa dia memang terlilit utang. Ya, kan di wilayah itu kan rejenya yang lebih tahu kan. Kita kan jauh. Mereka lebih tiap hari di situ. Tetapi namun demikian kita punya nggak sampai di situ. Kita punya tim verifikasi namanya. Ada dari kita ya. Ya, dari lembaga Baitul Mal nanti ada tim verifikasi untuk turun ke lapangan. Benar nggak ini? Dicek langsung. Nanti tim verifikasi nanti bisa bertanya 1-2 orang ke tetangganya itu benar kan? Kiri kanan depan belakang. Berarti kalau sudah benar kata fakta di lapangan, berarti sahih kan begitu? Ya oke. Kita bantu. Siap. Artinya ini kita punya kajian tentang bahwa mereka itu garimin atau bukan. Ya. Dengan persyaratan tertentu sesuai syariah. Ya. Kan gitu Pak Fakrudin. Itu yang untuk itu garimin. Ada yang untuk anak lain? Ya, di samping itu juga kita memang fokusnya di fakir miskin juga itu. Seperti bantuan renovasi rumah. Rumah itu apa ya? Rumah kurang mampu. Rumah layak huni. Rumah layak huni namanya ya. Rumah layak huni. Rumah layak huni ya. Jadi rumah layak huni sama juga seperti itu. Nanti kan masuk tuh data-data dari mustahik kita dari kampung-kampung itu. Kampung masuk permohonan. Jadi itu juga kita. Permohonan rehab apa bangun? Kita ada juga bangun, cuman besarannya kecil lah. Renov aja lah. Renovasi. Sedangkan ke rumah bangun baru itu ada dua unit cuma untuk tahun ini kita persiapkan. Ya, karena itu besar anggarannya. Nah, itu kami sudah turun ke lapangan. Untuk verifikasi. Ya, verifikasi di Arukumel 1. Kabupatennya. Ke Bintang. Ya, di Bintang. Ya, itu kami sudah melihat langsung. Kira-kira sementara yang kami verifikasi itu layak. Tapi namun demikian ada yang lain nanti setelah diverifikasi data yang lain ada lebih layak lagi, lebih layak dibantu yang lain. Itu dulu kita utamakan. Apakah ini bisa nanti kita renovasi nanti kita masukkan ke sub kegiatan renovasi. Ya. Itu untuk rumah layak huni. Bantuan rumah layak. Ya. Lain itu Pak, yang selainnya ada beberapa lagi yang sudah kita data tuh semua saja senif-senif lain. Seperti di Fisabilillah yang banyak. Fisabilillah kan orang yang berjuang di jalan Allah. Itu ya. Seperti apa banyak. Itu kita kan ada juga yang di mahasiswa kita yang keluar. Pendidikan yang menuntut ilmu di luar. Nanti sekarang udah berapa? Ada 3 yang di Yaman, ada di Mesir. Itu menuntut ilmu ke sana. Itu kan diberikan juga seperti itu. Itu masuk ke senif Fisabilillah. Memang ada hak dia. Ada haknya. Dia ada, atau di sisi lain mungkin di Ibnu Sabil juga ada. Dari senif Ibnu Sabil itu. Ya. Dia dapat juga gitu. Enggak, orang yang lain. Orangnya beda. Seperti itu.
Jadi kan kita sesuai dengan kriteria nanti melengkapi juga secara administrasi sebagai pertanggungjawaban daripada Baitul Mal itu Ya, sesuai dengan kriteria yang kita berikan. kita terkait dengan pendistribusian ya, seperti yang ke-8 Asnaf tadi, Pak ya. Ya. Terus yang pendayagunaan tadi yang ke beberapa itu ke UMKM tadi, ada beberapa yang sudah dapat yang sudah kita data di Aceh Tengah, dan berapa yang sudah kita bantu modalnya, Iya. perusahaannya. Tunggu dulu. Itu khusus yang imbas Cangkul Padang. Cangkul Padang. Ini pun nanti mustahiknya apakah dia benar imbas Cangkul Padang? Satu. Kedua, nanti setelah diverifikasi apakah layak Dibantu atau enggak? bantu atau enggak? Betul. Mungkin dia masih sehat, rumahnya masih lumayan, kebunnya masih ada. Kan begitu. Tapi dia pada saat itu kerja di Cangkul Padang. Ya. Kan bisa saja orang seperti saja. itu. Kita katakan nggak bisa kita tutupi kan. Ya, seperti kalau yang ini seperti ini, Pak. Ada di situ kan ada tim itu, ada apa namanya, tenaga profesional yang di Baitul Mal. Sudah ada tenaga profesional. Ya juga. Amanah kanun. Kelembagaannya. Amanah kanun itu kira-kira gimana ya, kalau sudah dikatakan itu amanah berarti kan sudah suatu harus ada kan. Harus ada seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah sampai hari ini kita belum punya. Belum punya. Apa kendalanya kira-kira? Kendalanya yang kami hadapi sekarang ini adalah tentu harus ada perbubnya. Perbu. Dia payung hukumnya Payung adalah hukumnya. peraturan bupati Peraturan bupatinya untuk membantu untuk membentuk tim profesional. profesional. Nah, Itu ini belum Baitul Mal tertentu. Kabupaten Aceh Tengah. Sebenarnya dari awal tahun kami sudah merancang itu draftnya itu, tetapi itu di bagian Pak Uun itu Badan kelembagaan. kelembagaan. Ya. Tapi itu belum Belum clear. dilaksanakan sampai Tapi sekarang. kami juga ini kami kebut nih 2025 ini kami kebut. Untuk tim itu, Untuk supaya ini tim ini terbentuk. tim ini terbentuk dan bisa diaplikasikan nanti di 2026. Nah, jadi inilah satu kendala yang ada di Baitul Mal, khususnya di badan itu sendiri, di tingkat komisioner, bahwa masing-masing bidang ini belum ada staf yang baku di situ. Ya, betul. Sehingga apa yang ada di permasalahan di bidangnya masing-masing, kita harus hanya meminta bantu dengan staf yang ada di sekretariat sepintas saja. Ya, artinya begini Pak. Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh belum ada dilengkapi dengan SDM yang dibutuhkan. Iya. Kan masing-masing punya SDM itu. Iya. Punya staf, Iya. punya SDM di bagian Masing-masing. ada, Iya. di bagian kelembagaan ada, Iya. di bagian pengumpulan ada, Iya. itu kan di SDM-nya perlu perbub tadi, Ya. dari perbub baru terbentuk ini kan Iya. gitu. Yang ini belum ada, Ya, belum. Pak Purlin ya. Nah, sementara ada hal lagi yang penting perbubnya ini tentang mekanisme pengelolaan zakat. Itu juga perlu perbub. Perlu perbub juga. Perbub juga. Nah, inilah yang belum clear. Kami sudah sampaikan ke Pak Bupati untuk bisa merealisasikan ini. Nah, jadi di podcast saya sebelumnya juga saya sampaikan kenapa keterlambatan atau realisasi masih rendah sampai saat ini. Nah, inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Karena perbub ini. Ada 2 perbub tadi ya. Gitu. Iya. Perbub ya yang mendesak. Perbub mekanisme pengelolaan Perbub mekanisme pengelolaan zakat zakat. Satu lagi perbub dan pembentukan tenaga profesional. Nah, itu 2 perbub. Itu yang harus segera kiranya 2025 ini harus ada. Harus ada. Jadi mendesak nih Pak. Mendesak sepatnya. Dua ini mendesak 2 perbub ini sebagai payung hukum kedua lembaga untuk Kedua unsur inilah. kedua unsurnya untuk Baitul Mal Kabupaten Tengah. Ya, karena kan begini. Di perbub mekanisme itu sudah konkret di situ. Itu pelaksanaannya kalau nggak salah saya bulan April 2025 ini. 2025 kemarin. Ya, itu sudah diperintahkan oleh Pak Bupati Ya. untuk segera menyusun draft dan sudah diamanahkan kepada Kabak Hukum di Pemda Sedakap untuk membackup ini. Alhamdulillah sudah selesai dan itu pun kan harus ada konsul dengan DPR. Ya, karena Itu pembentukan hukum. itu sudah clear semuanya.
Tapi saat ini mungkin di pihak Pak Bupati mungkin belum mendengar sebenarnya apa inti daripada di Perbup ini. Nah, jadi mungkin ini yang harapan ini mungkin harapan daripada Pak Bupati untuk mendengarkan atau kami menyampaikan untuk apa sebenarnya mekanisme yang ada di Perbup itu sendiri. Nah, kami tinggal menunggu itu. Jadi kalau misalnya udah mungkin mendengar penjelasan dari komisioner tentang apa isi Perbup ini, mungkin dapat dipahami oleh Pak Bupati nanti dan segera merealisasikan ini. Ya, begitu Pak Kurin. Ya. Kemudian kendala lain Pak Kurin selain ini ada nggak kendala Perbup untuk payung hukum pembentukan SDM di Baitul Kabupaten? Pertama SOTK nih. SOTK-nya, katanya sudah SOTK baru. Itu belum saya lihat lagi itu. Belum, Pak. belum ada. Susunan ininya. Iya, personil di sekretariat itu. Di sekretariat itu. Dari kalau tidak salah saya udah hitung-hitung kemarin itu nanti 111 kegiatan zakat dan infak itu ditangani oleh satu orang PPTK cuma. Satu orang PPTK. Yang sekarang. Kondisi sekarang. Jadi STK baru belum ada. Ya, jadi kepala sekretariat juga sudah mengusulkan, sudah menyurati Pak ke pemerintah untuk meminta ketersediaan terpenuhinya SOTK PPTK ini. PPTK di sini. Nah, kasubag-kasubagnya itu belum ada. Jadi kalian katanya kok SOTK baru sudah ada, tapi itu belum ada realisasinya di PMK Saya belum lihat SOTK barunya. Karena beberapa hari yang lalu juga Pak Kepala Sekretariat mengkonfirmasi ke saya juga tentang Pak Armaja untuk ini. SOTK baru. Pak Sekretariat juga merasakan juga dari sekian banyak kegiatan ini ditangani oleh satu orang, kita ini udah kesusahan nih Pak Farudin katanya. Jadi kita sudah menyurati, kita bukan tidak menyurati, tetapi ini belum disauti lah oleh. Apa namanya Pak? Yang kita ketahui di situ kan ada kasubag ya, ada 3 kasubag sekarang. Nah di 2 kasubag kan lagi kosong. Yang ada 1 kasubag. Bagaimana menangani ini? Inilah yang beberapanya ada komisioner bidang-bidangnya, kan gitu. Komisioner ini bidangnya kan banyak. Jadi inilah. Komisioner Bapak juga banyak. Bagaimana dengan 2 kasubag yang kosong itu? Siapa yang tangani? Itu yang ditangani oleh satu orang, cuman kasubag umum namanya. Artinya semua dia tangani. Kasubag umum. Jadi biasanya begini. Kasubag ini dia kan ada bidangnya. Kan sudah seseorang itu ditempatkan dia dalam jabatan kasubag itu sudah memenuhi kriteria semua. Kan ada. Nah, tentu ini nanti di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dia ditunjuk nanti sebagai PPTK. Di-SK-kan lagi sebagai PPTK. Sebagai tugas tambahan. Jadi inilah yang belum ada 2 ini. Otomatis dia imbasnya apa ke kasubag yang ada ini. Yang ada sekarang. Yang notabene juga nanti dia sebagai PPTK dia menangis sendiri. Kelabakan juga. Kelabakan juga sendiri dia. Jadi kita sudah kita konfirmasi juga langsung ke Pak Bupati itu sendiri. Pada saat itu kan Pak Bupati ke kantor lah. Main-main lah sama Pak Wakil, Pak Sekda juga ada di situ kan. Kalau Pak Wakil lihat dengan kekosongan 2 kasubag ini, apakah terkendala dalam kegiatan-kegiatan PMK Baitul Mal Kabupaten? Jelas Pak. Jelas gitu. Terkendala ya. Terkendala Pak. Itu siapapun kalau dalam pekerjaan yang banyak ditangani oleh satu orang itu kan kelabakan sendiri. Kelabakan sih dia mampu ya. Artinya dengan banyaknya yang harus dikerjakan kan. Sebenarnya kan begini deh. Kita itu di Baitul Mal itu setiap hari ada saja orang yang permohonan, ada yang proposal. Tentu kalau apalagi proposal itu kan perlu kajian. Apalagi yang mustahil kita yang ingin bantuan konsumtif. Tentunya kita harus verifikasi lagi
betul kan memerlukan waktu. Ya, ada kajian di kita. Ada kajian dulu. Oh, kajian di komisioner, terus ada kita ke lapangan. Ke lapangan. Verifikasi faktual. Faktual nanti. Betul nggak dia? Betul nggak seperti yang saya katakan tadi. Betul nggak dia pakai? Ya. Betul nggak dia ngarimin tadi kan? Ya. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi di sini permasalahan yang dihadapi oleh, karena yang ditangani banyak, yang menangani satu orang. Yang menangani satu orang. Nah, jadi ditangani oleh 3 orang. Iya. Sehingga berkah-berkah itu, maaf cakap, ini kadang-kadang berkah sudah sampai ke dia, ya taruh dulu sini. Kan begitu ya. Nah, dikerjakan lu yang ini. Ya. Nah, ini pun nanti memakan waktu sehingga ini sudah lupa. Jadi mustahil kita nanti kadang-kadang nelpon. Nah, yang kebayang seperti apa? Bertanya kepada kita, ya udah Pak prosesnya sudah ditinggal. saya punya atau coba. Nah, seperti itulah. Jadi kita hanya bisa menegur lah, menyampaikan kepada PPTK bagaimana udah ininya, Pak. Seperti itu. Oh, ya, siap. Kendala lain artinya di kendalanya di situ ya, di lokasi di seputar. Iya, kendala yang besar itu. Yang pertama tadi itulah mekanisme pengelolaan zakat tadi. Ya. Insya Allah apabila ini sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, saya rasa kita tancap gas nih. Ya, Tancap gas. Itu dia. Ya. Itu harapan kita. Ya, itu harapan Bapak ya, Pak. Harapan kita semua di komisioner. Di komisioner. Ya. Lengkapi ini. Ya. OTK lengkapi dulu dua kasubag Ibu Badan. Ya. Ini dilengkapi supaya Baitul Mal Kabupaten itu berjalan. Berjalan dengan baik. Oke. Seperti itu Pak Fakrudin ya. Ya. Jadi nanti sebenarnya banyak ini Pak, kena waktu aja mungkin ini ya. Nah, jadi ini mungkin ada dalam momen yang lain nanti kami siap untuk menyampaikan undangan dari menerima undangan dari Lintas Gayo untuk bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya Baitul Mal itu. Ya. Closing statementnya apa kira-kira ini? Iya. Pembicaraan kita tadi. Harapan kami dari komisioner, terkhusus kami di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, tentunya kami tidak akan gegabah di dalam menyalurkan dana umat, dana masyarakat ini. Nah, tentu ada regulasi, ada aturan-aturan yang harus kami patuhi, sehingga apa yang tidak kita harapkan ke depan tentang proses hukum, kami tidak ingin sampai ke situ lah. Ya, jadi ini harapan kita. Yang kedua, kami sampaikan kembali bahwa ini kepada Pak Bupati untuk segera memberi arahan dan bimbingan, sekaligus bisa menetapkan atau menandatanganilah atau mengesahkanlah perbub mekanisme pengelolaan zakat ini. Okay. Insya Allah itu Pak, ya, kalau Pak Jalimina, kalau itu sudah ditandatangani, ya mungkin kita pun gas terus ini nih. Oke, terima kasih Pak Fakrudin. Terima kasih pemirsa Lintas Gayo, podcast lintasgayo.com. Dari kesimpulan tadi ada beberapa kesimpulan yang kita ambil, bahwa pertama, perlu segera dibentuk 2 perbub untuk payung hukum pertama tadi perbub tentang pembentukan tenaga profesional di mekanisme. Yang satu pengelolaan zakat. Yang dua perbub tentang mekanisme pengelolaan zakat di BM Kabupaten Aceh Tengah. Yes. Kabupaten Aceh Tengah. Itu yang perlu mendesak. Itu yang mendesak. Ya, oke. Demikian ininya podcast kita hari ini dengan Bapak Fakrudin, Kabid Kepala Bidang Pendistribusian dan Perdagangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih Pak Fakrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalimin telah mengundang kami, dan ini bukan yang terakhir, mungkin besok lusa kami siap untuk menyampaikan apa yang ada di Baitul Mal ini kepada masyarakat kita di Aceh Tengah ini. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.